Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Ya, saya tampil agak pagi ya, ini jam 8. Tadi sebenarnya saya sudah recording juga ya, jam 7, cuma karena matahari terik kali jadi saya gini-gini, ya saya pikir kurang bagus dan suara juga kurang bagus ya. Semoga ini suaranya bagus ya. Saya rindu kepada kalian karena satu harian kemarin saya tidak tampil ya. Karena ada sedikit urusan duniawi di mana saya harus melawan oknum-oknum. Oknum dalam tanda petik ya, yang suka mempermainkan hukum. Ya, jadi saya ke Pulau Bengkalis, saya berangkat jam 4 subuh, pulang jam 10 malam, jadi capek sekali ya. Tapi ketika sampai di rumah saya buka laptop, wah, ternyata sudah banyak ini tanggapan, termasuk Esra ya. Esra sudah 4 kali dia menanggapi video saya, sementara saya baru 1 kali. Sebenarnya saya nggak menanggapi biar cepat kami debat. Katanya kan setelah dia tanggapi baru debat. Saya nggak percaya itu. Kenapa dia akan menanggapi terus? Makanya inilah mungkinnya, biarlah dia bicara apa saja, tapi setelah ini saya nggak sambung lagi. Tetapi kali ini saya buat sebuah pukulan telak kepada dia. Ya, agar dia paham apa sih yang dia ucapkan. Sebenarnya kawan-kawan dia sudah tahu pada posisi mana Yudas itu patut dibela, ya kan? Cuman karena dia terikat doktrin, maka untuk menutup doktrin ini agar jangan runtuh, maka dia berbohong kepada publik, ya kan? Nah, kita lihat dulu apa isi video dia ya, biar kita bisa mempersingkat cerita kita ini ya, biar jangan bertele-tele sekali. Ini ya, oke. Kita lihat dulu apa kata beliau dalam videonya ini. Sang debaters mengatakan bahwa pada waktu saya mengutip dan menjelaskan Yohanes 6 ayat 64 itu saya hanya berasumsi doang dan saya tidak mengerti maksud ayat itu. Ya, nanti kita akan lihat siapa sebenarnya yang sedang berasumsi doang dan siapa sebenarnya yang tidak mengerti maksud ayat itu, atau siapa yang tidak mengerti apa yang sedang dikatakan. Ya. Mari sekarang kita lihat kembali Yohanes 6 ayat 64 ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, menurut sang debaters yang tadi kita sudah lihat, dia menolak bahwa ayat ini sebagai bukti bahwa Yudas itu bukan orang percaya, atau Yudas termasuk di dalam orang yang tidak percaya di situ. Menurut dia adanya kata dan, siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Yang menyerahkan dia itu memang untuk Yudas, tapi Yudas tidak termasuk pada siapa yang tidak percaya. Dasarnya adalah ada kata dan di sana. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Jadi yang tidak percaya ini bukan Yudas. Yudas itu yang menyerahkan dia. Nah, saya akan jelaskan ayat ini ya. Pertanyaan kita adalah bahwa apakah adanya kata penghubung dan di antara dua kalimat itu harus berarti bahwa yang dibicarakan di sana itu adalah dua pribadi yang berbeda. Nah, inilah Pak Esra Soroya. Coba tonton video saya itu lagi. Tidak ada saya katakan dan itu harus dua pribadi yang berbeda. Ya, tetapi saya tahu itu adalah bahasa matematis, logikal, dan itu bernilai benar jika kedua-duanya benar. Maka ada kemungkinan itu terhadap dua orang. Karena kalimat ada siapa, ya kan? Oke. Dan keduanya harus memiliki kriteria yang dikatakan. Tidak percaya dan siapa yang menyerahkan Yesus. Kan demikian. Nah, di kalimat atasnya, coba Bapak Esra Soro juga baca apa katanya. Siapa yang tidak percaya, kan itu pertama diucapkan kan, baru dibuatlah bahwa Yesus mengetahui. Kan di antara kamu ada yang tidak percaya. Baru dibuat lagi kalimat selanjutnya, Yesus mengetahui siapa yang tidak percaya dan siapa.
itu bisa juga merujuk kepada satu orang. Kalau hanya menggunakan kalimat dan itu bisa merujuk kepada juga dua orang. Intinya terpenuhi kriteria yang disebutkan Pak Esra Soreang. Nah, tetapi udahlah, saya tidak membahas itu. Kalian tonton aja videonya. Di akhir cerita intinya dia mengatakan bahwa Yudas yang dimaksud tidak percaya dan menyerahkan Yesus. Oke, sekarang saya tidak banyak membahas ini ya. Tapi coba lihat apa yang diucapkan orang-orang di YouTube beliau itu ya. Kalau kalian bilang itu hater saya, ya bisa jadi. Tapi saya lebih kepada mereka ini adalah para pendukung Pak Esra Soro. Kan demikian. Ya tidak masalah sih. Tapi yang tidak saya suka dari mereka ini, mereka tidak melihat dulu fakta apa yang bisa didapat mereka dari hal tersebut. Atau yang bisa mereka untuk diperolok-olokkan ya. Mereka mengatakan berbagai hal kepada saya. Ini saya salah satunya ya. Kita mulai aja lah dari atas ini ya. Dari beberapa lah saya buka ya. Tapi nggak semuanya kawan-kawan ya. Karena makan waktu saja itu ya. Nah perhatikan. Di situ Deogracias bilang sang debater kebanyakan debat kusir. Saya tidak pernah debat kusir. Kalau saya melawan pendapat orang itu sah. Karena namanya berdebat. Bukan diskusi. Bukan dialog. Ya kan? Tolong bedakan kalian berdebat. Kalau dibilang ada aturan waktu, silakan. Aturan waktu yang bagaimana, saya ikuti. Tapi konteksnya saat itu kami tak punya aturan. Yang ada, kamu berani bertanya, kamu ditanya. Nah. Baru masuk sini. Apanya? Bahwa dibilangnya, saya orang awam, tapi setelah saya nonton tanggapan dari Papen Esra, argumennya sang debater telah runtuh. Runtuh dari mana? Ones 89. Runtuh dari Hong Kong. Setelah ini saya hajar kalian lihat, tunggu lihat. Kalian lihat apa hajar saya. Saya nggak mengajar pendapat Esra Soro, biar dia sendiri menghantam pendapat dia ya. Sekarang yang tersisa dari sang debater hanyalah ego dan kesombongan. Ya, saya bilang sama kalian, kalau kalian mengatakan kejujuran itu pasti ego dan sombong. Sama ketika Yesus. Yesus datang, orang Farisi bilang, kau sombong kali, angkuh kali. Kau sama-samakan dirimu dengan Tuhan. Kau seperti ahli agama paling hebat. Sekolah kau tak ada, kami ahli Taurat. Ya berarti that's sandi lilu. Berarti kamu adalah ahli Taurat dan Farisi. Itu saja yang bisa saya katakan. Orang akan mengatakan saya ego dan sombong ketika orang berseberangan dengan saya. Tapi saya sudah terlanjur berjanji akan menghancurkan keangkuhan para teolog. Karena mereka membuat tembok itu terlalu tinggi. Saya tertawa mendengar argumentasi sang debater. Ya kamu tertawa karena kamu tak punya pemikiran. Ya, saya sarankan untuk sang debater dalam menafsir Alkitab harus sesuai konteks. Lah konteks mana yang saya lawan? Ya kan? Konteks konteks Yohanes 6 ayat 64 itu nanti kalian tahu. Sestra sendiri menjawab. Karena ayat sebelumnya pun sudah pernah dibahas Sestra. Ada videonya kok, tapi sudahlah dia menutup itu semua. The debaters beda jauh kalau membahas Alkitab dan Pak Esra. Semakin dibahas, semakin kelihatan bodohnya. Salam damai sejahtera. Jauh beda, ya betul. Esra itu jauh di bawah saya ya. Saya bukan sombong, itulah fakta. Saya tidak pernah berdusta, berbohong. Tetapi dia berusaha berdusta, berbohong, memelintir-melintir ayat firman Tuhan. Di mana dia melintir? Nanti saya kasih tahu. Ya, ini menggunakan apalagi. Ya, sudah dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang saya bukakan bagaimana si Esra ini menghantam pendapatnya sendiri. Bukan saya yang menghantam loh ya. Dia sendiri yang menghantam pendapatnya sendiri. Kalau saya santai-santai saja. Belum ada yang bisa mematahkan pendapat saya. Ya. Nah ini kalian tonton dulu pendeta Bapak Esra Soro ini ya. Saya bukakan. Biar kalian paham. Ingat ya, saya ini seorang pendebat. Bukan seorang pendeta. Kalau pendebat kalian sudah tahu bagaimana kan. Di otaknya hanya satu, mempertahankan argumennya. Jangan kalian salahkan seorang pendebat. Ya, karena memang itulah dia. Itu dikatakan, apakah yang berhak memakan darah dan daging Yesus Kristus? Nah, itu maksudnya yang berhak mengikuti perjamuan kudus. Apakah yang berhak memakan darah dan daging Yesus Kristus adalah bagi mereka yang sudah lahir baru dalam baptisan air. Siapa yang mengatakan bahwa lahir baru itu berkaitan dengan baptisan air? Itu salah, saudara. Ada banyak orang yang salah mengerti, dianggap lahir baru itu sama dengan baptisan atau dibaptis. Itu salah. Ada juga yang berpikir bahwa lahir baru itu kalau bertobat. Itu salah. Ada yang berpikir bahwa lahir baru itu adalah terima Yesus. Itu salah juga. Terus lahir baru itu apa?
lahir baru itu adalah peristiwa yang terjadi sebelum orang percaya Yesus. Kok bisa? Begini saudara. Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa kita semua ini pada dasarnya sudah mati. Mati secara rohani. Kalau kita mati secara rohani, kita ini mayat secara rohani. Nah, kalau ada mayat, saudara, apakah mayat bisa berespon? Diberi sesuatu bisa berespon? Kalau ada mayat di situ, saudara, kayak ini sate, ada respon? Tidak ada. Dikasih uang, goyang-goyang di mata, respon? Tidak respon. Kenapa? Karena mati. Maka begitu juga kalau sampai ada orang yang mati rohani, dikasih Injil yang baik pun tidak bisa berespon sama sekali. Tidak bisa. Nah, bagaimana supaya mayat yang mati itu bisa respon? Dilahirkan atau dihidupkan dulu, baru bisa respon. Begitu juga orang berdosa yang sudah mati rohani, dia dilahir barukan melalui Roh Kudus sehingga dia akhirnya bisa respon. Begitu dia sudah bisa respon, lalu Allah mengatur supaya dia dengar Injil. Begitu dia dengar Injil, dikaruniakan iman sehingga akhirnya dia bisa percaya. Jadi mengapa orang bisa percaya? Karena sudah dilahir barukan. Jadi lahir baru dulu, baru bisa percaya. Setelah dia percaya, nanti dia bertobat dari dosa-dosanya, ya. Tapi setelah percaya dia dibaptis. Jadi lahir baru tidak sama dengan baptisan. Jadi saya lebih condong kalau saudara tanyakan, apakah yang berhak ikut perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya atau yang belum percaya juga boleh. Begini, perjamuan kudus itu kan untuk memperingati karya Kristus di atas kayu salib. Dia mati, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Nah, itu berarti bahwa yang ikut perjamuan harus orang yang sudah ditebus dosanya. Dan itu berarti bahwa itu harus adalah orang percaya. Nah, perhatikan. Satu ya, dia katakan apa? Saya tidak mau membahas. Kalian saja membahas. Dan hubungkan sama Yudas ya. Nah, ini lagi. Berarti dia mengatakan bahwa Yudas itu orang percaya kan? Tetapi demi meruntuhkan teori saya, dia rela berbohong. Dia bilang bahwa Yohanes 6 ayat 64 itu untuk Yudas, orang tidak percaya katanya kan. Padahal dia bilang tadi apa? Orang percaya. Sekarang ini yang ke berikutnya ya. Nah, ini. Biar kalian lihat. Makanya saya bilang kalau berdebat ini ya itulah bagian saya lah. Tapi kalau kalian bilang saya seorang pendeta, tidak clear ya. Saya bukan pendeta, saya pendebat. Pendebat ya harus mengalahkan lawan debatnya. Kalau kalian tidak mau dikalahkan ya jangan berdebat. Atau kalian menyerah, jangan kalian suruh saya menyerah. Itu standar ganda. Atau tidak, lihat-lihat dulu alasannya mengapa tidak ikut perjamuan kudus. Kalau tidak ikut perjamuan kudus karena sakit berat, tidak bisa jalan, ya pergi ke gereja ya mau bilang apa, itu bukan dosa. Ya, tapi kalau saudara secara sengaja tidak mau ikut perjamuan, ya itu jelas adalah sesuatu dosa. Atau juga kita harus ingat bahwa memang perlu persiapan hati di dalam masuk perjamuan. Sehingga kalau saudara memang tidak siap, sebaiknya memang tidak ikut perjamuan kudus. Dan ingat bahwa itu tidak dosa. Ya, justru kalau saudara tidak siap dengan hati yang tidak beres masuk ke dalam perjamuan kudus, justru jadi dosa. Tapi ingat, kalau saudara belum percaya Yesus sungguh-sungguh, jangan ikut perjamuan kudus walau saudara sudah sidi. Kalau saudara tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, saudara ikut. Tapi sudah sidi, saudara ikut perjamuan kudus, saudara berdosa. Jadi kalau perjamuan kudus itu harus orang beriman. Tabisidi itu tidak jadi patokan. Karena itu saudara, di gereja saya kalau tiap kali perjamuan, saya selalu bilang begini. Yang sudah percaya Yesus tapi belum tabisidi, boleh ambil perjamuan. Yang sudah tabisidi tapi tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tak usah ambil. Jadi bukan urusannya pada tabisidinya. Urusannya adalah, standarnya adalah iman. Kalau sudah beriman, boleh ambil. Kalau tidak beriman, tidak layak ikut perjamuan. Jadi tergantung alasannya, sikonnya saya kira. Baru bisa menilai apakah dosa atau tidak. Nah, perhatikan. Maaf ya tadi saya agak ketenggorokannya. Nah, dia bilang apa? Siapa yang tidak beriman, siapa yang tidak percaya, jangan perjamuan kudus, kata dia kan. Inilah aku bilang sama kalian kawan-kawan semua. Saya buka kalah sedikit. Kalau sampai saya ucapkan ayat itu, ya udah KO, dia nggak akan bisa apa-apa. Jangankan dia raja di rajanya, teolog, maksudnya ini siapa ini? Teologi dunia ya, bukan teolog Tuhan di surga. Beda, saya nggak nantang itu.
Maksudnya profesor dari profesornya teologinya. Taunya Yudas itu ke surga. Tapi apa? Yang mereka takutkan orang salah tafsir. Maka banyak yang mengatakan, wah orang bunuh diri masuk surga, oke bunuh diri kita. Kan bodoh. Yudas itu masuk surga kenapa? Ya kan? Karena ada nubuatan, Matius 26 ayat 24. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Dan dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan menyerahkan Yesus. Sudah ditentukan Yesus. Kamu akan menyerahkan aku. Kan demikian ya. Jadi mohon dibedakan. Kalau kau bunuh diri sekarang ya kau bongak. Gak ada yang mengampuni kau. Kau berdosa. Sudah membunuh diri kau. Ya kawan-kawannya. Nah. Tetapi dalam hal ini saya hanya bicara tentang keilmuan. Bukan yang lain. Dan saya tahu orang Kristen ini pemikirannya sudah maju ya. Dan mengerti apa yang saya maksudkan ya. Oke kawan-kawan. Kalianlah yang menentukan sendiri. Sudah saya bukakan video si Esra. Jadi saya anggap ini hanya lelucon Esra Soro aja ya. Lucu-lucuan aja kita nih. Ya kan? Katanya, kata penggemarnya begini Bogono, begini. Sekarang kalian lihatlah video ini, tonton secara utuh. Biar paham kalian. Ya, saya sudah berjanji akan meruntuhkan tembok itu. Tembok yang tinggi kali yang dibawa para teolog. Ya, saya akan runtuhkan itu. Sudah terlanjur saya ucapkan, maka saya akan runtuhkan. Percayalah kalian, dia akan berpikir ulang untuk berdebat dengan saya dengan ucapan dia ini sekarang ini ya. Karena dia tahu apa yang terjadi. Ya. Kalian bilang si Esra Soro, kalian dan saya hanyalah melaksanakan perjamuan kudus KW2. Lantas KW1 siapa yang melakukan? Jawab sendiri. Karena kalau saya panjangi, nanti terbongkar pukulan telak sama orang-orang yang mengatakan Yudas ke neraka. Salam sang debatan.